Baik, hari ini adalah kelas lanjutan mata kuliah pengantar Tata Hukum Indonesia. Oke. Di perkuliahan ini, selama 3 pekan ke depan, nanti saya akan ulang lagi ya. 3 pekan ke depan, saya berada di luar kota, tepatnya di kota Solo, atas tugas dari kampus, sehingga perkuliahan tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka, secara offline di kampus, tapi tatap muka secara Zoom. Oke. Itu yang pertama. Jadi saya mohon maaf saya tidak bisa hadir ke kampus. Jadi silahkan ikut Zoom-nya. Lalu nanti ditandatangani presensi yang ada di kampus. Yang kedua, karena ini Zoom-nya adalah Zoom yang free, maka nanti akan kita tutup 40 menit. Nanti kita gabung lagi di sesi kedua. Ya, jadi nanti akan ada 2 sesi Zoom seperti biasa. Oke, begitu. Baik, hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan pada materi hukum agraria. Hukum agraria. Baik, Indonesia itu sangatlah kita tahu disebut sebagai negara agraris. Itu kata-kata yang selalu disebut-sebut. Negara agraris itu kalau kita dengar kata itu, biasanya akan terbayang lahan pertanian, sawah, kebun, ladang, tanam-tanaman, kan gitu. Lalu apakah mata kuliah ini berkaitan dengan pertanian, sawah, dan sebagainya? Itu nanti akan kita cermati. Mencermatinya dari mana? Dari definisi. Saya paham banyak mahasiswa itu yang paling dia males dan bosan itu adalah sesi membicarakan tentang definisi. Pak, definisi itu bikin rumit, beda-beda lagi, tiap pakar beda-beda. Lalu eh, kami seakan-akan harus ngapalin itu. Padahal yang diinginkan dari definisi itu, yang pertama, bahwa kita mengkelirkan sesuatu. Ini tuh maksudnya apa? Dengan definisi itu kita akan tahu batasan-batasannya. Oh, Samarinda itu disebut adalah kota begini, wilayahnya ada sekian kecamatan di sini, batasnya di sini, di sini, di sini. Sehingga ketika kita akan membicarakan tentang Samarinda, kita tidak akan membicarakan wilayah Anggana. Walaupun dia dekat sama Samarinda, tapi itu bukan lagi wilayah Samarinda, sehingga kita tidak akan bicara tentang Anggana. Kita tidak akan bicara tentang uh, Loajanan yang masuk wilayah. Bukan, karena kalau Loajanan Ilir itu masih masuk wilayah Samarinda, tapi Loajanan ya itu dimasuk ke dalam Kutai Kartanegara, walaupun berdampingan. Dari situ kita dapat memahami bahwa dengan definisi yang ada, itu kita bisa mempersempit dan membatasi lahan yang akan kita diskusikan, apa yang akan kita bahas dalam hukum, lebih lagi spesifik apa yang akan diatur dalam hukum itu. Kalau ada aturan berlaku hanya untuk mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia. Nanti ditanya lagi, apakah seluruh kelas? Oh tidak, hanya kelas B saja. Tanya begitu. Oh, apakah berlakunya kapan dan sampai. Nah, itu ada batasan-batasan yang penting untuk dipahami. Orang hukum harus mengklirkan itu. Jadi Anda adalah calon-calon sarjana hukum. Jadi kalau berbicara tentang sesuatu harus bisa membatasi lalu mendefinisikan dengan jelas apa yang sedang saudara bicarakan. Kalau lagi ngomongin bakwan, ini sedang ngomongin seluruh bakwan, apa bakwan yang ada di kantin,
kantin kantin yang mana? Karena bisa jadi yang jualan bakwan ada 5 tempat. Nah, masing-masing punya cita rasa bakwan yang berbeda. Nah, sehingga ketika kalian mau bicara di ngomongin entar. Ini lagi ngomongin yang mana nih? Nah, gitu. Kita lagi ngomongin yang mana? Jadi ketika kita nanti akan masuk ke hukum agraria, nanti kita harus tahu nih agraria yang mau kita bahas yang mana. Kita telusuri dulu, kita telisik dulu makna kata agraria sendiri sebelum nanti kita masuk ke hukum agrarianya. Agraria ya, berasal dari kata agar atau berkaitan dengan lapangan, pedusunan, ya, desa maksudnya gitu. Lawan dari kota, lalu bicara tentang wilayah, tanah negara. Juga agrarius yang berarti sesuatu yang menyangkut masalah tanah, bisa berhubungan dengan ladang, sawah, atau pertanian. Karena tentu yang dimaksud dengan ladang, sawah itu berkaitan dengan lahan. Tapi sekarang berkembang tuh. Oh Pak, saya tidak nanam di tanah Pak, saya hidroponik. Gitu. Atau ada itu, saya pernah lihat videonya, orang tuh bercocok tanamnya itu tidak di tanah dalam artian di muka tanah, tapi dia bercocok tanam di atas apartemen. Jadi apartemen sekian lantai, nanti lantai paling atas tuh dia bikin apa-apa di situ, dia nanam ini, nanam itu. Nah, apakah itu masuk juga pembahasan ini? Nah, itu yang perlu kita nanti cermati. Istilah agar dalam bahasa Yunani artinya tanggul, penahan, pelindung, ya, pematang, tanggul sungai, jalan tambak dan sebagainya. Berkaitan dengan, ya. Jadi ada benang merah, ya, selalu bicara tentang lahan, tanah, lalu bicara tentang berkaitan dengan tadi tanam sawah dan sebagainya. Di zaman Romawi kuno, ya, tentu konsep tentang lingkungan, sumber daya alam, pertambangan itu belum dikenal. Tadi kan ini konsepnya di Yunani. Kenapa kita tarik ke Yunani? Karena Yunani setelah era Yunani itu Romawi. Itu belum ada yang canggih-canggih tentunya. Kalaupun ada tambang itu tambang yang kecil, namanya batu, sebagainya. Belum ada rekayasa teknik seperti saat ini. Maka tanah itu ya berkaitannya hanya pertanian. Nanti lahan itu ternyata berkembang, permukaan bumi, suatu fisik yang mendekati tanah, beserta segenap faktor yang mempengaruhinya nanti berkaitan dengan iklim, relief, aspek geologi, ada aspek hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Jadi ini masuk nih, ada yang disebut dengan teknik rekayasa, tentang merekayasa sesuatu, ya, tanahnya yang tidak subur jadi subur, tanah yang awalnya gersang jadi ada air yang bisa masuk ke sana, kan gitu. Lalu juga nanti berkaitan dengan hal-hal lain yang perlu berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan manusia. Lahan pertanian tentu lahan yang digunakan untuk bercocok tanam, itu ada usaha di dalamnya, bukan tanah tanah kosong. Karena kita banyak tuh di Kalimantan nih sebenarnya memang masih kita temukan tanah-tanah kosong, ya udah dibiarin gitu aja. Kenapa tanah itu, pertanian itu penting? Karena kita paham bahwa semua kita butuh makan. Mungkin di sini ada yang baru bangun, ada yang belum makan dan sebagainya. Tapi nanti pasti cari makan. Nanti pasti butuh makan. Oh saya nggak biasa sarapan, ya nanti makan siang misalnya. Oh saya tuh sehari makan cuma sekali Pak, di rapel, ya boleh tetap aja makan. Makanya kalau ada pengemis Pak, saya sudah dari kemarin nggak makan, saya akan bilang hebat, mantap, Bapak hebat, Ibu hebat.
bisa sehari nggak makan, lebih dari 24 jam nggak makan. Nah, dari itu sehingga lahan pertanian itu penting. Penting untuk selalu ada, penting untuk dilestarikan. Masalahnya kan, coba tanyalah anak SMA dulu waktu kalian SMA tuh. Satu kelas tuh ada nggak yang menjawab ketika ditanya cita-citanya pengen apa? Ada ya nggak yang jawab menjadi petani? Hampir pasti tidak ada. Kalaupun ada itu ya itu udah sangat itu makhluk langka lah. Kenapa? Karena terbayang dalam gambaran siswa-siswa itu petani itu ya gitu yang miskin, kotor, jelek dan sebagainya. Lalu saya waktu itu suka ngikutin satu channel di YouTube ya, belajar bahasa Inggris. Nah, ketika dia nge-share bahwa dia itu apa namanya akan menikah. Lalu yang menarik itu dia ada dia belajar bahasa Inggrisnya itu salah satunya sesi tanya jawab antara dia dan suaminya. Nah, yang menarik adalah suaminya. Ini orang ini adalah orang UK ya, orang Inggris, British. Jadi dia di Inggris sana. Nah, ketika suaminya menjelaskan apa pekerjaannya, nah istrinya kan YouTuber yang followernya sangat banyak gitu ya, jutaan lah kayak gitu. Nah, ketika suaminya itu menjelaskan apa pekerjaannya, suaminya jawab, saya itu petani. I'm a farmer. Saya kaget juga. Tapi itu dia nanti cerita tentang, oh ternyata petani orangnya gagah, ganteng, kekar gitu. Jadi petani dan dia bangga jadi petani. Nah, dia punya alat ini, alat itu. Jadi pertanian itu pertanian modern. Nah, gitu. Jadi salah satu yang membuat orang akan bangga jadi petani itu ya karena kalau pertaniannya itu pertanian yang modern juga ada pakai ini pakai alat nanti panen pakai alat pakai ini wah kok modalnya mahal ya modal mahal itu akan tetap dikejar orang asal hasilnya juga menghasilkan nah, gitu masalahnya jadi petani Indonesia itu sudah panen pun tidak kaya ya gitu nah itu ada tantangan kenapa itu kan tantangannya kenapa tidak jadi kaya dengan bertani itu coba orang jadi apa saja lah asal itu menghasilkan duit orang tuh mau ya, kayak di TikTok mandi lumpur itu kan apa sih kerjaan apa gitu. Orang ngapain gitu kenapa dia mau melakukannya kan dapat duit demi cuan apalagi kalau itu pekerjaan yang resmi yang itu dan dia menghasilkan banyak uang kenapa orang tidak mau jadi petani ya salah satunya karena tidak menghasilkan. Oke, sebentar. Ini ya ini berkaitan dengan pertanian lalu kalau agraria di dalam hukum agraria itu apa? Ternyata makna agraria dalam yang dimaksud dalam pembahasan hukum agraria ini lebih luas dibanding itu. Berkaitan dengan tanah, iya, tapi lebih luas lagi. Bumi, air, kekayaan yang terkandung di dalamnya, bahkan luar angkasa. Coba kita pahaminya. Kalau hukum agraria dalam arti sempitnya saja, ia hanya membahas tentang pertanian. Ya, tadi lebih spesifik ngomongin sawah, kebun, sawit, begitu begitu. Apakah itu salah? Tidak. Ya itu bagian dari hukum agraria. Kalau apa bagian dari agraria yang dimaksud dalam hukum agraria. Tapi kita punya undang-undang pokok agraria, singkatannya UUPA. UUPA itu mengatur yang dimaksud dengan agraria itu meliputi hal yang lebih luas dibanding itu. Membahas tentang bumi, air, nah, kan gitu. Apalagi Indonesia ini relate banget. Kenapa? Karena lahan
daratan dengan lautan Indonesia itu kalau di total bisa jadi lebih besar lautannya. Apakah lautan itu tidak diatur? Oh, bebas-bebas saja, Pak. Ternyata tidak. Kalau disebut dalam ini, air itu, wilayah air itu juga diatur. Diatur tentang bagaimana pengelolaannya, tentang bagaimana pemilikannya, tentang bagaimana mengusahakannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Lebih dari itu, bahwa yang diatur dalam hukum agraria ini juga meliputi apa yang disebut sebagai ruang angkasa. Pak, kok diatur begitu? Iya, karena ternyata dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, nanti juga berdampak pada wilayah angkasa. Contoh paling ekstrim lah misalnya tuh, apakah pesawat tempurnya, ya bukan hanya pesawat tempur, pesawat termasuk pesawat penumpang dari Korea Selatan itu boleh masuk ke wilayah Korea Utara? Tentu tidak, kecuali ada izin di dalamnya. Nah, termasuk begitu. Gimana kalau ada perang misalnya di Ukraina dan Rusia? Itu kalau ada pesawat dari Ukraina atau dari Rusia masuk ke wilayahnya, nah itu tentu akan jadi satu konflik. Itu kan tidak di tanah tuh, tapi di atas tuh, di langit. Nah, ternyata urusan yang di langit tadi jadi banyak. Nanti berkembang dan berkembang dan terus-terus berkembang. Seluruh bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan. Nah, ternyata yang kita bahas bukan hanya apa yang ada di atas bumi, juga apa yang menjulang di dalam bumi. Di dalamnya mungkin ada batu bara, ada minyak bumi, ada bahan tambang yang lainnya, mineral-mineral langka itu. Dan bisa juga ada emas, dan sebagainya. Ya, saya tidaklah maka ahli di bidang itu. Tapi intinya banyak bahan tambang yang bisa didapat bukan di atas, tapi bisa jadi dia adanya di dalam perut bumi. Nah, seperti itulah bahasa gampangnya. Jadi dia tertutup oleh lapisan permukaan bumi. Lalu bagaimana mengaturnya itu? Ini kan juga jadi hal yang penting untuk diatur oleh pemerintah. Gitu. Jadi karena saudara seorang hukum itu melihat satu aspek, nanti salah satu yang terbayang ada ini ngaturnya gimana nanti. Nanti pokoknya ada sesuatu itu nanti dari sudut pandang orang hukum ngaturnya gimana. Oh belum ada aturannya Pak. Ya itu nanti kita bayangkan ngaturnya seperti apa. Kemarin ya dua tiga tahun yang lalu belum ada TikTok Shop, baru ada TikToknya aja. Tapi tiba-tiba berkembang TikTok Shop, jualan juga tuh. Sehingga jadi heboh sana semari sehingga pemerintah mengeluarkan aturan pemerintah dilarang. Nah, gitu. Tidak tahu nanti ke depannya mau diperbolehkan lagi atau ada penyesuaian saya tidak tahu. Tapi yang pasti salah satu aspek yang terpikir oleh orang hukum adalah ini mau dibawa kemana dan mau dibuat seperti apa yang ada di masyarakat. Lalu dalam Undang-Undang Pokok Agraria UU PA ini ditekankan bahwa segala sesuatu yang bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang termasuk ke dalam wilayah Indonesia adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Ya, karunia bermakna harus dikelola dengan baik, amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, juga merupakan kekayaan bangsa Indonesia, bukan milik segelintir orang, tapi pada dasarnya itu adalah pengelolaannya, penggunaannya, itu diutamakan juga untuk kepentingan bangsa Indonesia.
Pengertian bumi menurut UPH bukan hanya meliputi permukaan bumi itu saja, tetapi juga tubuh bumi dan kekayaan yang berada di bawah air. Air tuh, nanti kan kita bahas ya. Air kan di bawah air itu juga ada tanah tuh, ada lapisan. Kan kalau kita lihat hanya atasnya, lalu gimana tuh ngaturnya? Lalu ada pengertian tentang air, adalah air laut maupun perairan pedalaman, maksudnya sungai, danau, dan lautan tersebut hanyalah terbatas pada laut yang termasuk dalam wilayah NKRI. Saudara akan belajar tentang batas saya di keluarga negaraan atau apa itu, bahas tentang apa namanya, zona ekonomi eksklusif. Nah, nanti ada batas wilayah, ada itu mana yang perairan internasional, mana begini dan begitu. Pengertian ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup. Ini diatur dalam undang-undang tentang penataan ruang. Nanti saudara di peminatan HTN, bagi yang mengambil peminatan HTN dan HAM akan ketemu mata kuliah ini, hukum tata ruang. Itu lagi ya, ini kan mata kuliah pengantar tata hukum, itu akan bicara tentang hukum-hukum apa saja yang akan yang apa jenis-jenisnya, variannya apa saja yang akan saudara temui nanti ke depannya. Karena ini fakultas hukum, nanti kan apa yang akan saudara pelajari. Lebih lebih menonjol lagi apa yang mata kuliah apa yang akan saudara temui nanti. Maka bagi saya penting bagi saudara untuk memahami dasar-dasar ini tadi. Entah saudara paham atau tidak paham, ya yang penting tugas saya adalah menyampaikan. Bagi yang tidak paham dan nanti dievaluasi, ya berarti saudara disuruh mengulang. Mengulang itu bukanlah karena apa-apa, tapi karena saudara dianggap belum punya dasar yang layak untuk mempelajari ilmu berikutnya. Oleh karena itu, seriuslah di semester 1. Ini saya banyak temui. Mahasiswa itu tidak serius di semester 1. Kenapa? Masih coba-coba, Pak. Masih meraba-raba, Pak. Paling nanti saya mau pindah jurusan, Pak. Nanti saya begini dan begitu. Padahal semester 1 itu dalam kurikulum adalah semester yang sangat penting. Yang penting itu bukan semester atas-atas. Yang paling penting itu semester awal. Kenapa? Ia menjadi tonggak bagi pembelajaran hukum selanjutnya. Karena ketika saudara tidak memahami dasar-dasar dalam mata kuliah pengantar, nanti saudara akan kesulitan dalam mempelajari ilmu-ilmu yang berada pada level lebih detail lagi. Oh Pak, banyak banget materinya Pak di mata kuliah ini Pak. Maka di mata kuliah berikutnya itu materinya akan lebih detail lagi, lebih banyak lagi. Dan kalau saudara tidak siap, saya tuh sedih ya sebenarnya. Salah satunya itu adalah pembodohan. Nah, bagi saya nih, bagi saya ya, nggak tahu. Pembodohan bagi pendidikan Indonesia itu adalah karena dulu saya nggak tahu ya sekarang. Dulu waktu zaman saya kuliah, satu mata pelajaran itu bukunya satu. Nah itu nanti saudara akan stres ketika ketemu di kuliah. Memang itu pembodohan. Padahal ya kalau anak TK boleh lah, anak SD masih mungkin lah, mungkin lah. Tapi SMP itu harusnya buku yang dipelajari itu banyak, minimal dibaca. Maka ketika kuliah ini mahasiswa banyak yang keteteran. Kenapa? Wah, Pak, bukunya banyak banget. Iya, kan harusnya belajar itu begitu.
Ya, baik. Saya tadi sampaikan bahwa kita ini via Zoom karena saya sedang berada di Solo, tidak berada di Kalimantan, ya, selama 3 minggu. Jadi minggu ini, minggu depannya lagi, saya akan melaksanakan perkuliahannya via Zoom. Dan ini Zoom-nya adalah Zoom yang free, maka ini akan habis sebentar lagi. Maka saya stop di sini, kita break selama sekitar 10 menit, kita break dulu 10 menit, nanti setelah itu join kembali di, jadi yang masih ngantuk, yang cuci muka dulu, yang mau ngemil silahkan ya. Kita break 10 menit, nanti kita join lagi di link Zoom yang baru saya sampaikan ke si pennya. Terima kasih. Kita tutup dulu Zoom yang pertama.